Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya teman-teman di sini dengan Buat Makan TV. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi tentang cerita investasi ya. Sebenarnya dunia investasi itu luas sekali ya teman-teman. Investasi ada di dunia aset real, investasi ada di dunia yang seperti di saham, ada di dunia derivatif, ada di barang-barang yang berbentuk real ya, seperti emas, rumah, tanah, bangunan, seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang harga emas pun masih tinggi-tingginya ya teman-teman, karena situasi geopolitik di dunia ya, khususnya antara Amerika dan Cina. Saya nggak mengupas itu terlalu luas nanti. Perlu ketahui ya teman-teman ya, saya itu menggeluti dunia investasi ya, itu udah 20 tahun ya teman-teman, dan itu saya lakukan sebagai praktisi dan peneliti. Jadi saya kupas habis tentang dunia investasi. Saya mau bilang, sekarang karena saya punya beberapa portofolio ya, teman-teman saya ada yang lagi butuh uang, lagi pingin jual aset cepet gitu ya. Nah yang menarik sekarang begini teman-teman, ada orang yang butuh uang dan ada orang yang punya uang. Yang butuh uang itu apa? Yang butuh uang itu ya dia butuh uang, ingin jual aset. Nah pertanyaannya, jual aset itu kan nggak gampang ya teman-teman, apalagi asetnya bermiliar-miliar harganya ya. Yang harganya kecil pun sekarang agak susah, karena semua orang sekarang lagi dilanda, seluruh dunia dilanda COVID-19 ya teman-teman. Terus situasi yang memanas antara Amerika dan Cina, jadi semua ekonomi terganggu. Nah kebetulan saya punya beberapa teman ya di dunia bankir ya, di dunia bisnis bank ya, perbankan. Nah NPL saat ini itu meningkat ya teman-teman, karena saya juga trading properti, jadi banyak teman-teman di bank-bank itu yang memberikan apa ya, kuasa menjual ke saya ya. Jadi tolong dong om, jualin tanah saya lagi butuh uang. Nah pertanyaannya, jual tanah atau jual aset bangunan itu kan nggak gampang ya teman-teman saat ini ya, karena uangnya pun likuiditasnya agak sulit dicari. Memang masih banyak orang yang punya uang ya, tapi saya mau bilang bahwa bagi orang yang punya uang nganggur ya, uang nganggur ini sekarang saatnya untuk beli properti. Tapi beli properti yang seperti apa? Beli properti yang di bawah NJOP teman-teman. Kalau orang yang senang investasi dan punya dana nganggur ya, dana cash itu, kalau menurut saya ya, itu beli properti yang di bawah NJOP atau investasi di properti di bawah NJOP itu banyak teman-teman saat ini. Benar, banyak sekali. Karena kebetulan saya punya banyak teman ya yang menyerahkan propertinya itu suruh menjualkan, dan menjualnya di bawah NJOP teman-teman. Coba, karena dia butuh duit, karena dia kepepet. Itu teman-teman ya. Ada yang jaminan utang udah jatuh tempo nggak bisa bayar, otomatis dilelang. Nah dilelang dengan harga murah teman-teman. Nah itu ya, kenapa kok sekarang waktunya. Sekarang bukan hanya di properti saja ya teman-teman, sekarang waktunya beli saham. Nah, tapi ingat, bukan saham gorengan ya teman-teman, bukan saham gorengan ya. Kalau saya ngupas saham nanti panjang lebar saya kupas tentang saham, tapi saatnya beli saham-saham yang saham-saham unggulan teman-teman. Ini harga sudah murah, walaupun kemarin sempat naik ya, tapi masih murah teman-teman. Oke, nah, nanti saya kupas sendiri dunia saham. Saya mau di channel di episode ini saya akan bilang tentang properti. Kebetulan saya diserahkan atau dipercayakan untuk menjual beberapa properti yang di bawah NJOP. Kriterianya begini teman-teman, saya memberikan sedikit pandangan tentang gimana
beli properti saat ini supaya untungnya berlipat-lipat ya. Nah, jadi ada teman saya suruh menjualkan ruko karena dia tuh sudah nggak mampu bayar utang. Akhirnya ruko itu akan dilelang ya teman-teman, akan dilelang murah sekali. Jadi harganya itu sepertiga, bukan 2/3, sepertiga dari nilai pasar. Bayangin aja teman-teman, murah sekali itu. Nah, kebetulan itu lokasinya di tengah pasar ya, di tengah pasar, terus parkirnya tuh luas, dan itu ya teman-teman, yang mau ngontrak tuh antri, teman-teman. Ada berapa puluh orang itu yang mau ngontrak tuh antri teman-teman. Nah, itu ngontrak di tempat parkirnya untuk jualan kalau malam gitu ya, jualan sayur-sayuran. Kalau siang bisa buka kiosnya atau rukonya tinggi 4 lantai ya, teman-teman. Nah, itu dijual murah pun saat ini cari pembelinya agak sulit karena nilainya besar ya teman-teman, karena nilainya miliaran ya. Nah, jadi bagi orang yang punya uang cash, kalau ingin beli properti, caranya properti yang seperti apa? Nah, jadi cari properti yang dijual di bawah NJOP ya, di bawah NJOP. Nah, itu nilai pasarnya bisa 3 kali lipat dari NJOP teman-teman, minimal 2 kali sampai 3 kali 4 kali lipat dari nilai NJOP kalau waktu normal ya teman-teman. Nah, ini dijual sekarang di bawah NJOP ya teman-teman. Nah, kebetulan itu lokasinya bisa disewakan teman-teman. Jadi setiap bulannya itu yang sekarang diserahkan ke saya tuh ada 1 blok. Itu ya, 1 rukonya itu disewakan 60 juta per tahun ya. Kalau ada 8 ruko udah berapa itu ya, itu per tahun ya. Belum halamannya bisa disewakan juga untuk pedagang-pedagang kecil yang malam sampai pagi hari. Itu 1 bulannya bisa 500 per kafling, 500 per lapaknya, 500.000 kali yang udah antri 40 orang yang sudah antri ya teman-teman. Nah, jadi saya berpendapat ya, bagi orang yang punya modal besar ya, modal uang nganggur ya, berapa miliar gitu ya, ini cocok sekali ya teman-teman untuk dibeli. Nah, nanti kalau waktunya normal, ini bisa dijual dengan harga normal teman-teman. Nah, ini pendapat saya ya teman-teman, pendapat saya yang saya lumayan lama saya tekunin di dunia properti ya, dan dunia investasi ya. Nah, ini sungguh menguntungkan. Kenapa? Propertinya masih kuat ya, masih baru, gedungnya baru, bagus. Terus sewanya tuh setiap bulan jalan, setiap tahun jalan teman-teman. Coba dari sewanya aja jalan ya, dari lapaknya aja itu ya, 1 bulan kali 40 kali 500 itu 20 juta hanya lapaknya saja itu teman-teman. Lapak malam hari ya disewakan karena ada parkirnya luas dari kanan kiri itu teman-teman. Ini satu peluang ya, ini real real. Jadi semua yang saya bilang itu real, karena saya suka yang real ya, yang nyata-nyata saja. Nah, itu teman-teman. Jadi kenapa sekarang saatnya beli properti di bawah NJOP bagi orang-orang yang punya uang nganggur ya teman-teman. Oke, nah itu vlog saya hari ini. Kenapa sekarang waktunya beli properti yang di bawah NJOP? Nah, nggak asal beli properti di bawah NJOP, ada nilai tambahnya nggak? Sudah beli, bisa disewakan. Coba, sudah beli, bisa disewakan, nilainya di bawah NJOP. Nah, nanti begitu kondisi normal, COVID sudah selesai, ekonomi normal, itu dari nilai jual properti aja udah langsung untung bisa 2 kali lipat. Karena sekarang dijualnya sepertiga dari harga pasar. Baik, sepertiga dari harga pasar loh teman-teman ini. Ini saya dikuasakan untuk menjual sebuah properti yang dijualnya sepertiga dari harga pasar teman-teman. Itu ya, itu ruko di tengah pasar. Oke teman-teman, jadi saya membuat vlog ini untuk berbagi saja ya, bahwa sekarang ada peluang bagi orang-orang yang punya modal nganggur, bisa beli lahan-lahan yang dijual di bawah NJOP. Kebetulan saya punya portofolio yaitu beberapa ruko di tengah pasar yang nilainya di bawah NJOP, dijual karena dia tuh memang sudah jatuh tempo, tidak mampu membayar, dan akhirnya dijual cepat untuk pelunasan. Nah itulah teman-teman. Tapi ada nilai lebihnya karena yang nyewa juga antri, yang bisa disewakan dulu sebelum dijual kembali. Nah itu
kelebihan jual properti berbentuk ruko di tengah pasar di bawah NJOP, teman-teman. Itu teman-teman ya, sekedar info untuk dunia investasi. Nah, untuk dunia investasi yang lain mengenai saham, mengenai emas, mengenai falas, nanti saya kupas itu bisa panjang lebar dan kasih topik judul yang sendiri-sendiri ya teman-teman. Sekarang saya kasih judul, sekarang saatnya beli properti di bawah NJOP yang bisa disewakan. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah nonton. Mudah-mudahan penjelasan cepat saya bisa dimengerti ya. Kalau saya ngobrol tuh bisa lama, ini saya nggak lama-lama ya. Jadi sekarang bagi orang-orang yang punya dana nganggur, waktunya cari portofolio properti yang berbentuk produktif ya, yang produktif dalam arti bisa untuk bisnis. Salah satunya ruko. Rukonya di mana juga dicari lokasi yang tepat, yang lahannya luas di tengah pasar, yang movingnya itu rame dan tempat perdagangan. Nah, ini peluang jarang sekali ya yang saya tawarkan, bahwa saya sekarang punya 8 portofolio properti yang sedang saya jual cepat, nilainya sepertiga dari harga pasar, dan itu bisa yang nyewa udah antri teman-teman, karena ini nggak sementara nggak saya sewakan dulu, ada beberapa yang nyewa, nanti mau dijual cepat, dijual cash ini ya teman-teman. Nah, jadi intinya bagi orang yang punya dana nganggur, sekarang waktunya beli properti, nyari properti yang di bawah NJOP, dan itu banyak teman-teman saat ini. Kebetulan saya punya link-link ke orang-orang yang menjual properti di bawah NJOP, teman-teman. Orang yang butuh cepat dan dia terlilit utang dan menjualnya di bawah NJOP, teman-teman. Itu banyak loh, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton. Sampai jumpa. Jaga kesehatan ya. Semoga sehat semua. Terima kasih.